Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyiapkan Kapolda sebagai saksi dugaan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. TPN meyakini telah terjadi kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Pompida Hidayatullah, menyebut tim khusus telah dibentuk untuk menangkan sengketa pemilu yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tim khusus TPN ini akan bertugas mengumpulkan bukti-bukti dan saksi yang bisa memperkuat dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan aparat hukum dalam memobilisasi massa agar memilih calon tertentu. Gugatan TPN ke MK akan berfokus pada dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, bukan pada selisih perolehan suara. Itu juga nanti mungkin salah satunya adalah tim yang kemudian menangani ataupun mendatangkan serta membuat para saksi untuk bisa hadir ya di dalam konteks nanti bersaksi. Nah ini jadi memang pekerjaannya tidak mudah, apalagi target daripada TPN ingin kemudian menargetkan bahwa ini terjadi satu kecurangan yang TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Para akademisi dan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi menggulirkan gerakan kampus menggugat di Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik. Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM Aris Sujito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tak akan dibiarkan masyarakat sipil dan kalangan kampus. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal. Jelang penetapan hasil pemilu 2024, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD siapkan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Kita sudah bersama dengan Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan juga Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra. Terima kasih, selamat sore Bang Todung dan juga Bang Habib. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Todung, selamat sore Bang Habib. Bang Todung, ini bukti apa saja yang sudah disiapkan tim hukum untuk menggugat ke MK, gugatan ke MK? Ya banyak sekali bukti yang sudah kita kumpulkan ya. Selain C1 yang kita sudah dapatkan dari begitu banyak TPS, tentu kita bukti-bukti yang lain ya. Yang kita kumpulkan dan jumlahnya ratusan ya, ribuan ya. Bukti-bukti itu, tapi apakah kita akan sampaikan semuanya itu tentu kami akan putuskan nantinya setelah dapatkan berikutnya. Tapi selain bukti-bukti yang tertulis ya, kami juga punya saksi fakta yang akan kami hadirkan pada persidangan di MK nantinya. Kami juga mengajukan sejumlah ahli untuk tampil di MK untuk menjelaskan ya mengenai apa yang disebut dengan TSM dan apa dampaknya terhadap voting behavior, perilaku pemilih. Karena kita memang akan lebih banyak fokus kepada pelanggaran, atau saya lebih cenderung menyebut kejahatan TSM. Dan ini bisa dibuktikan sebenarnya. Bisa dibuktikan dari berbagai ilmu pengetahuan. Kalau kita bicara psikologi politik, ya dampak dari pernyataan-pernyataan, sikap-sikap, kebijakan-kebijakan yang politik itu mempengaruhi perilaku pemilih. Kalau kita lihat dari segi komunikasi politik, kita juga bisa membuktikan bahwa komunikasi politik itu punya dampak terhadap perilaku pemilih. Kita ke Mahkamah Konstitusi nantinya, dan saya harap Mahkamah Konstitusi terutama hakim-hakimnya bisa melihat kasus ini dengan lebih jernih, ya, tidak dengan semata-mata perhitungan angka, ya, perolehan suara. Menurut saya tidak akan menyelesaikan persoalan. Oke, Bang Todung, ada bukti tertulis, saksi fakta dan ahli. Untuk saksi faktanya dikabarkan ada seorang Kapolda. Siapa ini? Ya, saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan ahli yang akan kita ajukan nanti. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di MK nanti. Tunggu saja sampai sidang di MK. Baik, saya ke Bang Habib. Bang Habib,
akankah melakukan persiapan khusus untuk menghadapi gugatan ke MK ini? Ya, kita sudah sangat siap ya, walaupun nggak perlu persiapan yang khusus-khusus amat, tapi kita memang siap. Konsekuensi kita menang tentu pihak yang nanti merasa dikalahkan, merasa kalah, tentu akan mengajukan upaya hukum ini. Ini adalah upaya konstitusi, ya. Hak teman-teman diajukan, nah kami akan hadir sebagai pihak terkait. Tapi kalau kita bicara soal TSM, ada dua hal besar yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Pertama, ya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jelas rezim TSM itu ya menjadi objek dari Bawaslu. Lalu praktek terhadap apa yang diatur di Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah sengketa Pilpres tahun 2019, di mana waktu itu kami sebagai pihak pemohon, ya, kami juga mengajukan argumentasi yang sama seperti kurang lebih disampaikan rekan-rekan saat ini, dan itu ditolak. Jadi kalau kita melihat undang-undang itu, satu aturan tertulisnya, kedua prakteknya. Aturan tertulisnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang kedua praktek terhadap aturan itu yaitu PHPU Pilpres tahun 2019. Dua-duanya ya menegaskan bahwa kalau TSM itu ada rezim pengaturannya dan penindakannya sudah dialihkan ke Bawaslu. Jadi berbeda kita bicara TSM ya saat ini dengan TSM sebelum diundangkannya undang-undang tersebut, seperti yang terjadi di pilkada yang pernah disebutkan oleh Prof. Mahfud. Nah, kemudian kalau kita bicara soal TSM, kami juga percaya diri bahwa justru sebaliknya, kami ini sebenarnya ya adalah korban dari kecurangan yang TSM, walaupun kami menang, ya. Walaupun kami menang, karena dari kasus-kasus yang sudah terbukti banyak sekali mengarah bahwa memang TSM, mulai dari kasus PJ Bupati Sorong, ya, kemudian kasus kepala-kepala daerah yang dinyatakan oleh Bawaslu memang sudah melanggar, lalu kasus-kasus kementerian-kementerian yang digunakan untuk pemenangan paslon di luar paslon kami. Jadi apakah secara prosedural, ya, apakah secara substansi, kami insya Allah percaya diri menghadapinya. Oke, Bang Todung, ini ada dugaan kecurangan terstruktur, sistematif, dan juga masif. Apa yang unsur-unsur apa saja yang nanti akan dikuatkan dalam gugatan tersebut? Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu penafsiran TSM itu sangat sempit, hanya manipulatif. Tapi kan persoalan sengketa Pilpres ya, yang kita jadikan sebagai bahan untuk debat hari ini, itu persoalan yang sangat prinsipil. Kita mesti membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 yang mengharuskan pemilihan Nah, inilah dasar. Nah, Mahkamah Konstitusi desain untuk menyelesaikan tidak terdengar, Mbak. Iya. Bang Todung, mohon maaf, ini audionya agak terganggu. Audio siapa nih? Audio Bang Todung kurang jelas. Kurang jelas. Ya, sekarang sudah jelas. Silakan dilanjutkan. Oke. Nah, saya mengatakan bahwa kalau kita melihat TSM itu semata-mata hanya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu sangat sempit, dan itu tidak merefleksikan original intent ya dari pembuat Undang-Undang Dasar 45. Setiap sengketa Pilpres yang diajukan ke MK itu didasarkan pada apa? Pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 yang mengharuskan pemilihan umum itu dilakukan dengan jujur, adil, langsung, umum, dan bebas rahasia. Nah, disinilah inti dari persoalan yang kita hadapi. Nah, kita tidak mau itu hanya sebatas ya money politics. Kita tidak mau sengketa itu hanya soal perolehan suara. Jadi perolehan suara yang kita dapat ya pada tanggal 14 Februari ya, ketika rakyat pemilih itu datang berbondong-bondong ke TPS, itu kan semua ditentukan oleh apa yang terjadi pada sebelum pencoblosan itu. Apakah itu pada masa kampanye ya, mungkin juga jauh sebelum masa kampanye, itu sudah bisa dibuktikan. Nah, jadi ya ini yang sebetulnya menjadi tantangan MK untuk betul-betul melihat secara jernih di mana esensi ya dari sengketa Pilpres yang sedang kita hadapi ini. Jadi ya jangan disempitkan. Oke, Bang Todung, ini kan juga disebutkan bahwa dugaannya adalah mobilisasi massa. Nanti yang akan dibuktikan dalam MK seperti apa? Nah, sebetulnya sih mobilisasi massa kan bisa kelihatan. Dan Anda juga bisa melihat bagaimana
pembagian bansos itu dilakukan. Nah ini semua ya sudah diberitakan di media. Bagaimana intimidasi itu bisa dilakukan terhadap kepala desa. Nah kita mendapatkan banyak sekali keterangan dan informasi. Saya ketemu dengan beberapa pihak kepala desa di daerah yang kita minta untuk menjadi saksi, tapi mereka semua ya dihadapkan pada ketakutan untuk bisa bersaksi, ketakutan untuk memberikan keterangan, ketakutan nama mereka sendiri mereka tidak mau disebutkan. Nah inilah iklim yang kita sedang hadapi sekarang ini. Nah kalau kita ingin mengungkapkan kebenaran konstitusional, saya ingin menggunakan kata itu, kebenaran konstitusional, kita butuh keberanian dari semua pihak, baik itu saksi, baik itu ahli maupun hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, Bang Habib, untuk menjawab ini ada pembagian bansos, dugaan intimidasi. Apakah ini juga sudah disiapkan oleh tim Anda? Atau Ya, mungkin akan melakukan pembuktian terbalik? Bukan, nggak ada kaitannya pembuktian terbalik, Mbak. Jadi gini, saya bilang tadi, kalau kita bicara TSM justru kami punya dasar kuat, punya bukti kuat, punya saksi banyak sekali bahwa kami adalah korban kecurangan TSM yang merugikan kami. Jadi artinya pelakunya baik paslon 1 maupun paslon 3. Nah itu nanti akan kami buka juga di persidangan Mahkamah Konstitusi ya. Kita soal adanya institusi-institusi tertentu, kementerian-kementerian, kepala-kepala daerah, PJ kepala daerah, yang memang secara terstruktur, sistematis, dan terjadi masif digunakan untuk kemenangan mereka. Nah nanti kan kita bisa lihat Pak Todung tentu punya dalil, kami punya dalil kan harus berdasarkan bukti. Nah tapi kalau soal kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, menurut saya itu kan sudah kita sepakati bersama. Undang-undang tidak bisa diabaikan oleh siapapun karena undang-undang itulah bentuk kesepakatan kita semua. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menurut saya undang-undang pemilu yang paling sempurna yang pernah ada karena dia mengakomodir, dia mengatur ya semua hal ihwal terkait pemilu sampai sedetail-detailnya, sampai undang-undang ini menjadi salah satu undang-undang yang pasalnya terbanyak dan undang-undang yang tertebal karena hal detail pun diatur di situ. Jadi apa yang kita risaukan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita persoalkan, apa yang kita gugat sebenarnya bisa dilakukan sejak jauh hari ya. Oke. Pada saat pemilu ini berjalan. Jadi bunyi TSM ini ya kan ya yang kami dapat baru setelah penghitungan suara ya, setelah quick count dinyatakan ada yang kalah lalu mulai bunyi TSM. Padahal ya berbagai sengketa kan bisa diselesaikan sebelumnya. Misalnya macam-macam di buku keempat Undang-Undang Pemilu ya, itu satu buku sendiri mengatur soal mekanisme bagaimana merespon berbagai bentuk kecurangan. Ada mulai sengketa administrasi ya, pelanggaran administrasi, ada sengketa proses, ada PHPU dan semuanya punya turunan-turunannya. Dan kalau kami ya sebagian besar kami tempuh dan sudah memiliki kekuatan hukum. Nah, sehingga sekarang kalau ada teman-teman mempersoalkan banyak hal, mulai dari soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami juga punya ya banyak sekali ahli ya yang akan menyatakan penguatan argumentasi bahwa memang Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan yang memang khusus ya, yaitu mengadili perkara yang bisa berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Nah ini sehingga kesepakatan konstitusional kita menurut kami ya haruslah kita sama-sama hormati. Baik, Bang Todung, ini justru Bang Habib menyebut sebagai korban. Bagaimana Anda melihatnya ini? Apakah juga tim Ganjar Mahfud akan melakukan pembuktian terkait dengan dugaan manipulasi suara? Tapi dijawab setelah jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Anda masih di Kompas Petang. TPN Ganjar Mahfud siap gugat kecurangan pemilu di MK. Dan kita masih bersama Bang Todung dan juga Bang Habib. Saya akan kembali ke Bang Todung. Bang Todung, ini kan tim IT Ganjar Mahfud menemukan adanya algoritma yang menahan sekitar 17%. Ini apakah nanti akan dibuka juga nanti dalam gugatan, dan apakah juga nanti meminta KPU untuk membuka data secara belak-belakan? Ya itu salah satu tentunya algoritma yang bermain ya, yang membuat angka Ganjar Mahfud itu stuck ya pada 17%. Itu aneh ya. Saya sangat sulit untuk memahami logika algoritma seperti ini. Tapi itu terjadi karena itu bisa di-setel dan ini yang harus diungkapkan di sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang saya ingin katakan dalam kaitan ini adalah TSM.
TSM yang memang tadi dikatakan oleh Saudara Habib diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, memang itu undang-undang sangat banyak pasal-pasalnya. Tapi kan tidak berarti bahwa undang-undang yang pasalnya banyak itu undang-undang yang lengkap dan yang baik. Ya. Banyak hal-hal yang tidak diatur, ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Karena kalau kita baca Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu, yang namanya TSM itu hanya money politics. Ya. Yang lain itu tidak masuk money politics sebetulnya. Nah kedua, itu jadi domainnya Bawaslu. Nah, kalau kita baca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45, itu tidak mungkin yang namanya TSM itu hanya menjadi domain dari Bawaslu. Itu bisa menjadi domain dari Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah desain konstitusional dari penyelesaian sengketa Pilpres mesti dikembalikan kepada maksud pembuat undang-undang dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kalau tidak akan mendapatkan kebenaran yang konstitusional oleh pemilu ini. Nah ini yang menurut saya mesti difahami dan hakim-hakim MK mesti berani keluar dari ya perangkap yang ada pada mereka sekarang ini. Kalau tidak, kita akan dihadapkan pada ketidakadilan konstitusional. Ini yang akan terjadi nanti. Saya ke Bang Habib. Bang Habib, ini kan di Ganjar Mahfud ini juga ada sosok Mahfud MD yang juga mantan ketua MK yang memang diduga juga sudah mengetahui bukti-bukti apa saja yang memiliki nilai yang kuat. Bagaimana Anda akan menghadapi sosok beliau ini? Ya, kita tahu ya Pak Mahfud pernah mempraktekkan ya TSM ini di Mahkamah Konstitusi, tapi yang Pak Mahfud sebut, yang Pak Mahfud rujuk itu adalah TSM era sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ketika waktu itu belum ada aturan detail memang ya, ada semacam referendum ya. Di Pilkada Kota Waringin Barat kalau nggak salah, mulainya kan dari situ. Tetapi itu semua sudah diatur secara jelas ketika undang-undang itu diundangkan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Nah, soal argumentasi abang saya Todung Mulya Lubis bagaimana MK mengacu ke konstitusi seolah-olah mengabaikan undang-undang, itu sebenarnya argumentasi yang sama yang kami sampaikan ketika 2014 dan terutama 2019 sebagai pemohon. Waktu itu ingat ya, kami mengatakan MK jangan hanya menjadi mahkamah kalkulator. Tetapi salah satu pertimbangan hukum yang penting digarisbawahi ya, yang di perkara nomor 1 tahun 2019 adalah tidak bisa uji materi dan sengketa PHPU diajukan sekaligus dalam satu berkas. Artinya kan kalau kita ingin mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu kan ranahnya uji materi. Sementara kalau kita mempersoalkan hasil pemilu itu adalah PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Tidak bisa digabung dalam satu berkas. Nah mungkin memang kalau kita ada kritikan terhadap undang-undang tersebut, ya tentu kita bisa sampaikan, bisa legislative review, bisa yang namanya PHPU. Ya silahkan saja, tetapi tidak bisa digabung. Misalnya dengan serta-merta saat itu undang-undang tersebut diabaikan begitu saja. Jangan lupa sepertinya setidaknya 4 hakim MK yang waktu itu mensidangkan perkara 2019 sekarang masih ada. Tetapi kalau saya mengacu kepada putusan-putusan MK ya dalam berbagai hal, mereka ini konsisten ya. Beda dengan putusan di pengadilan lain lah yang kadang-kadang tidak konsisten. Mereka ini jauh lebih konsisten, apalagi perkara PHPU Pilpres itu kan hitungan jari. Tiap 5 tahun hanya ada satu gitu kan. Jadi menurut Anda sosok Mahfud tidak begitu menguntungkan bagi TPNK atau ya dianggap normal saja? Yang sudah dipahami dan disampaikan Pak Mahfud itu TSM yang out of date istilahnya gitu loh. Karena setelah 2017 ya kita TSM itu ketat sekali itu kita kanalisasi ke Bawaslu dan lalu diuji ya bagaimana pengaturan itu diuji dalam penerapannya itu PHP 1 tahun 2019 ya. Nah, kalau soal kemudian algoritma dan lain sebagainya secara ilmiah saya sangat percaya yang namanya quick count ya. Kemudian juga ada situs kawal pemilu ya, semua mengatakan Pak Prabowo Gibran yang menang. Yang paling penting kan ya rekapitulasi berjenjang. Baik, ditahan sampai di situ Bang Habib. Dan itu ya jelas-jelas gitu kan membuktikan bahwa memang pasangan Prabowo Gibran Tapi kalau saksi yang diajukan ini adalah seorang Kapolda, Anda kaget tidak? Atau justru Anda sudah menduga siapa sosoknya?
Nggak tahu, silakan saja siapa saja, kita nggak kaget ya. Justru silakan itu hak pemohon nanti mengajukan. Kami juga sudah punya banyak sekali daftar saksi dan ahli yang akan kami ajukan. Itu biasa-biasa saja. Kita sudah beberapa kali bersidang PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Todung, kalau kita bicara soal gugatan ke MK, ini kan pasti beyond reasonable doubt gitu ya. Apakah sosok Kapolda ini yang akan menjadi kuncian Anda atau ada hal-hal lain yang saat ini mungkin masih dirahasiakan? Anda bicara mengenai pembuktian ya yang ada di MK. Nah, kalau pembuktian itu berdasarkan apa yang disebut ya pembuktian pidana yang beyond any reasonable doubt ya, itu tidak akan jalan ya. Karena menurut saya dalam sistem peradilan konstitusional dimanapun yang dianut itu bukan sistem pembuktian pidana, ya balance of probability ya. Ini sistem pembuktian yang lebih longgar dalam perdata. Nah ini yang harus dipelajari oleh semua kita ya, semua pihak ya, termasuk hakim MK. Karena menurut saya mencari kebenaran konstitusional itu satu tantangan yang tidak mudah. Karena itu saya meminta dikembalikan kepada fungsi konstitusional dari MK itu sendiri. Menjaga konstitusi, persoalan pemilihan umum, persoalan algoritma, persoalan yang lain-lain itu bagian kecil dari seluruh esensi ya perselisihan pilpres ya, yang merupakan isu konstitusional. Dan oleh sebab itu saya kembali mengajak untuk melihat pasal 22E. Tidak bisa tidak. Kalau tadi dikatakan oleh saudara Habib bahwa dia pernah mencoba itu pada sidang MK 2019 dan tidak berhasil, bukan berarti itu tidak harus dicoba. Kita harus terus men-challenge Mahkamah Konstitusi untuk mengubah paradigmanya, memperluas cakrawala pemikirannya, sehingga dia bisa melahirkan kebenaran konstitusional yang kita inginkan. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Jadi kita tidak menyerah kepada perangkap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak membuka peluang untuk mencari kebenaran konstitusional itu. Oke, Bang Todung, ini kan gugatan kejahatan TSM ini kan sebenarnya bukan main-main. Anda yakin menang? Well, saya senang Anda mengatakan menyebut istilah kejahatan TSM ya, sebab selama ini yang dikatakan pelanggaran TSM, karena ini memang by design. Kalau kita mau melihatnya ini sangat well planned ya. Nah, kalau kita melihat pola pattern dari pembagian TSM, pembagian bansos, kalau kita melihat pattern pengangkatan pejabat-pejabat ya di daerah sebelum Pilpres, ini semua adalah satu pattern yang bisa membuktikan apa yang disebut terstruktur dan sistematik itu. Jadi kalau Anda tanya apakah saya bisa buktikan, kita bisa membuktikan. Nepotisme yang dimulai dengan putusan MK nomor 90 itu membuktikan sebetulnya ada satu ya pelanggaran yang sifatnya TSM dan terstruktur, sistematik dan masif itu. Nah ini kasat mata, ini telanjang dan tidak terlalu sulit untuk membuktikan itu. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Bang Habib. Bu Roman, terima kasih juga atas perspektif Anda sore hari ini, Bang Todung Mulya Lubis. Kita tunggu nanti tanggal mainnya setelah tanggal 20 Maret 2024 ya. Selamat sore. Selamat sore.